Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk dulur-dulur yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga posone nutup sampai 30 hari tidak ada kendala dan semakin memperbaiki kualitas hidup kita. Dan saya juga ikut prihatin bahwasanya Indonesia gagal untuk menjadi tuan rumah Pildun U20, tetapi saya juga ikut menolak kehadiran Zionis sang penjajah datang ke Indonesia. Semoga akan lebih baik lagi untuk Indonesia. Yang penting Indonesia berdaulat. Dulur, saat ini kita akan memberikan informasi bahwasanya setelah pabrik overload, over capacity, akhirnya barang sekarang mambek atau barang sekarang ada di pos Tengkulak, dan Tengkulak sekarang overload juga. Jadi kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena di pabrik yang buka baru, khususnya Jawa Timur itu baru 3-4 rumah produksi, dan kebetulan akhir Maret ini pengrajin kering matahari belum beroperasi karena tiap hari masih hujan, dan semuanya terfokus kirim ke rumah produksi, ke pabrik maksudnya. Dan lokasi pabrik juga terbatas, lahan parkir terbatas, lahan tempat umbi produksi terbatas, dan pengoperasian si mesinnya juga kapasitasnya terbatas, dan juga kualitas umbi sendiri saat ini termasuk juga belum maksimal, baik dari segi padi maupun glukomanan ataupun kotoran. Walaupun sekarang ini repaksi masih 5% rata-rata, saya melihatnya repaksi masih 5%. 5% pun bagi petani nggak masalah, karena juga masih media kotoran terutama tanah dan akar itu masih sangat luar biasa, dan masih juga banyak porang yang segar, tadi masih panen pun masih belum semuanya bisa dipanen, masih panen sebagian. Dan yang sudah bisa dipanen itu daerah-daerah tertentu, terutama dataran rendah yang beriklim panas, khususnya yang di pegunungan belum bisa dipanen karena juga masih segar. Dan beberapa hari terakhir ini saya sering mendapatkan japri dari dulur-dulur, terutama Tengkulak, yang mana minta informasi tentang mereka sudah mandung di kampungnya masing-masing, itu porangnya sudah digali sama petani, sudah ditimbang, tetapi belum bisa didistribusikan ke rumah produksi. Sambil menunggu perkembangan buka lagi, dalam artian kalau itu sudah diproses kan juga akan bisa masuk lagi, dan untuk otomatis Tengkulak menurunkan harga, yaitu turun 500 dari kemarin sudah 4.000, turun menjadi 3.500. Dan sebenarnya si Tengkulak atau pengepul juga sudah bikin warning bahwasanya stop panen dulu atau jangan dipanen dulu, karena juga meluber di tingkat daerah atau di pos penimbang pertama itu meluber barang. Tetapi karena ini bertepatan dengan Ramadan yang sudah hampir 10 hari ya, hampir 10 hari Ramadan, otomatis masyarakat itu terutama yang beragama Muslim, dan khususnya orang kalau di Jawa maksudnya suku Jawa itu punya tradisi, biasanya yang gue isi toples, gue isi mejo, dan juga rantangan, juga tradisi ampoy,
untuk anak-anak kecil di hari raya dan juga tradisi baju baru. Otomatis masyarakat khususnya petani porang yang punya porang maksudnya itu ya membutuhkan dana segar atau membutuhkan cair dana, otomatis ya porang kuwi sing digebek. Akhirnya walaupun sudah dikasih warning sama pengepul atau penimbang, petani masih tetap memanen karena juga kebutuhan. Jadi di sisi lain kita juga mendukung tunda panen sampai harga bagus, tapi kenyataan di lapangan kebutuhan petani itu ya seperti itu karena ekonomi, faktor ekonomi. Dan memang banyak yang bertahan, dan sekarang pun petani juga memanennya juga cuma sesuai kebutuhan lah, belum panen massal atau panen total belum, karena juga untuk saat sekarang untuk pemanenan pun masih membutuhkan waktu yang cukup lama juga karena juga masih tiap hari hujan dan licin. Jadi intinya ya bekerja pun belum bisa maksimal karena licin dan juga tambah tenaga. Biasanya kalau dipanen kemarau bulan 7, 8, 9 itu gak sah midili lur. Jadi tidak menggunakan tenaga perempuan untuk membersihkan akar dan tanahnya. Tapi kalau saat ini ya biasanya membutuhkan tenaga wanita untuk membersihkan itu. Dan juga biasanya kalau musim kemarau itu sepeda motor itu bisa masuk sampai ke lokasi. Kadang kalau masih musim hujan seperti ini ya belum bisa masuk, otomatis ya donain rengguluk mangkul gitu sampai ke jalan yang bisa dilalui sepeda motor. Dan juga biasanya mobil kecil roda 4 itu biasanya bisa masuk sampai ke lokasi walaupun di pinggir, tapi dengan masih musim hujan seperti ini ya nggak masuk, cuma bisa di jalan aspal atau di jalan rayanya. Jadi untuk kos biaya panen pun ya berbeda antara musim kemarau dan musim penghujan. Otomatis ya pengeluarannya lebih banyak di musim penghujan, sedangkan harganya masih rendah dan repaksinya masih tinggi. Dan perlu kami ingatkan petani yang sudah dipanen, kalau repaksinya terlalu tinggi ditolak saja lur. Cari yang repaksi toleransi untuk saat sekarang 5% masih toleransi. Kalau lebih dari 5% itu perlu dicarikan dibandingke dengan yang lain. Tetapi juga perlu kami ingatkan untuk petani jangan terlalu nakal juga, bahwasanya karena masih musim penghujan taninya masih ikut kemroh, jadi lemai diikut-ikutkan atau asal-asalan membersihkan, nanti juga kasihan tengkulak dan kasihan juga pengepulnya nanti kena klaim. Jadi potongan nanti di lunah produksi juga akan dinaikkan kalau kualitasnya kotor, biasanya gitu. Makanya usahakan ya podo menai podo mlakune. Jadi bakule ya ben lancar, kita petani juga lancar. Dan juga perlu kami ingatkan juga untuk pembayaran kalau bisa ya yang cash, ojo sing bon, ojo sing kredit, timbang bayar. Jadi usahakan jual porang itu timbang bayar, jangan timbang tempo, apalagi mulai ke pabrik lagi dibayar. Dan nanti kalau seperti itu akan berakibat buruk di silaturahmi di belakang hari. Padahal ini kan sudah Ramadan jelang hari raya, dilungkaskan saling memaafkan, minal aidin wal faidin toh. Untuk saat ini belum ada perkembangan harga, masih harga turun 500 itu. Nanti kalau ada perkembangan insya Allah kita update, dan untuk memberikan
gambaran bagi petani. Jadi petani biar tidak buta informasi harga. Kalau masalah dijual monggo, nggak dijual juga monggo, ditunda monggo, dipanen sekarang juga monggo. Karena petani itu bebas, petani itu cerdas. Jadi bebas karena itu milik jenengan, cerdas itu membaca situasi pasar. Jadi jangan asal-asalan. Begitu dulur, semoga bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun.